Roma 11 ayat 33. Alangkah kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Alangkah dalamnya Kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Adik-adik,
Kak Yosef menemukan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, sekarang coba kita lihat yuk bukti lainnya di dalam 2 Loh Batu Musa. Ternyata di dalam 10 perintah Allah, bunyi perintah yang keempat ada di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 tadi berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Adik-adik, ibadah adalah perintah Tuhan. Karena itu, ayo tetap taat, tetap setia melakukannya. Halo adik-adik, permisi, numpang lewat. Kak Elvi dan Abel, menurut kalian apakah kami sudah rapi? Sudah ya? Sudah dong. Hari ini Kak Elvi dan Abel bangun lebih awal. Kami mandi, kemudian berpakaian rapi, dan sekarang sudah wangi. Karena hari ini Kak Elvi ingin mengajak adik-adik semuanya untuk memuji Tuhan. Tapi bukan berarti kita memuji Tuhan hanya di hari Minggu ya. Kita harus selalu memuji Tuhan. Ya kan, Bel? Betul Kak Elvi. Ngomong-ngomong tentang memuji Tuhan, Abel jadi teringat satu lagu nih. Inti dari lagu ini mengajak kita supaya kita terus memuji Tuhan dan tidak sekali-sekali aja ya. Yuk teman-teman, kita pujikan lagu ini bersama-sama supaya kita ingat bahwa kita harus memuji Tuhan selalu. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali untuk beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, Tuhan memberkati kami semua supaya kami mengerti dan menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ibadah hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Ana, mari sini. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Ayo. Tadi kan sudah. Aku sekarang maunya sendirian. Gak usah ditemenin. Adik-adik, sekarang ini kan sudah bulan April. Dan kita semua sudah tahu bahwa di bulan April adalah bulan di mana Tuhan Yesus mati, disalibkan. Dan di bulan ini juga kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus telah bangkit. Tanda paku menjadi bukti tangan Tuhan Yesus yang berlubang. Dan itu semua sebagai tanda kasih Yesus kepada kita. Yesus sangat mengasihi kita. Semua dia korbankan, termasuk juga nyawanya. Nah, sekarang mari kita memuji Tuhan. Kakak akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu pujian. Kalau yang belum tahu liriknya, bisa dilihat di sini. Tanda paku di kaki dan tangan.
Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Pak Yosef, ini Alkitabnya. Terima kasih, Bu Ana. Sama-sama. Loh, Bu Ana mau kemana? Mau memberikan waktu Pak Yosef dengan adik-adik. Tidak di sini saja menemani saya. Sekarang kan giliran Pak Yosef. Oke, siap. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan ditaburkan selalu tertanam di hati kita. Kiranya kita juga senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan ya adik-adik. Dan selalu belajar untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita akan menaikkan satu pujian yang mana akan menolong kita untuk mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Halo adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tolong kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami boleh mengerti dan terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kau berkati Kak Christine yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah yang disampaikan benar-benar
hikmat dari Tuhan dan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Christine cerita, Kak Christine mau tanya nih ke kalian. Apakah adik-adik pernah membuat hati orang tua kalian atau orang yang kalian sayangi merasa sedih? Wah, nggak pernah ya? Wih, kalian hebat. Tapi adik-adik, Kak Christine pernah loh. Kak Christine pernah membuat hati mama Kak Christine itu sedih. Kak Christine ingat-ingat dulu ya. Waktu itu Kak Christine. Christine. Ya, Ma. Tolong ambilkan Mama sabun cuci. Ya, bentar. Christine. Iya, aduh. Selesai mainan dirapikan ya. Iya, nanti Ma, nanti. Lagi seru nih. Christine. Aduh, Mama ini apa sih? Jadi kalah ini. Ya, ada apa, Ma? Sekarang waktunya belajar loh. Ya, nanti. Ntar lagi. Christine. Sudah, main HP-nya nanti. Matanya sakit loh. Aduh, tuh kan Mama ini jadi kalah. Ya, nanti, Ma. Aduh, kalau inget-inget dulu, nyesel banget deh. Ternyata perbuatan Kak Christine itu sungguh tidak baik ya adik-adik. Kak Christine telah membuat hati Mama Kak Christine sedih. Kak Christine sibuk sendiri dengan HP. Kak Christine lebih sayang sama HP-nya Kak Christine, sama gamenya Kak Christine daripada dengan Mama. Bahkan Kak Christine nggak mau dengar perintah Mama. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab kita ada juga seseorang yang sudah membuat hati Tuhan Yesus sangat sedih. Ia telah mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa ya kira-kira? Ya, betul. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Namanya Yudas. Siapa namanya? Yudas, betul. Yudas adalah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, 12 murid Tuhan Yesus ini adalah murid-murid yang selalu bersama Yesus. Yesus pergi kemanapun, mereka ikut. Mereka bertahun-tahun tinggal bersama Yesus, makan bersama. Lalu 12 murid Yesus ini juga melihat mujizat-mujizat Yesus secara langsung. Mereka belajar kasih dari Tuhan Yesus secara langsung dan juga belajar banyak hal dari Tuhan Yesus secara langsung, termasuk Bapak Yudas ini. Nah, adik-adik, Bapak Yudas ternyata saat menjadi murid Tuhan Yesus itu bertugas jadi bendahara. Adik-adik tahu nggak bendahara itu apa? Bendahara itu orang yang mengatur uang. Nah, Yudas diberi tugas untuk mengatur uang kas. Uang yang dimiliki Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk melakukan pelayanan. Nah, tapi adik-adik, ternyata Yudas ini punya sifat yang buruk. Diam-diam, Yudas ternyata suka mencuri uang itu tanpa diketahui murid-murid yang lain. Tapi tunggu dulu adik-adik, Tuhan Yesus tahu loh perbuatan Yudas. Sebenarnya 3,5 tahun saat Yudas bersama-sama Tuhan Yesus adalah kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus agar Yudas itu berubah jadi orang yang baik. Namun adik-adik, Yudas tidak melakukannya. Yudas tidak berubah jadi baik. Yudas walaupun bersama-sama Tuhan Yesus, dia tidak benar-benar sayang pada Tuhan Yesus. Loh, Kak Christine kok bisa bilang gitu? Apa buktinya? Coba kita lihat Alkitab kita ya. Kita buka bersama-sama dari kitab Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Kak Christine ulangi ya. Matius 26 ayat 14 sampai 16.
Kak Christine akan bacakan, adik-adik yang di rumah juga ikut baca bersama-sama ya. Judulnya Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ternyata adik-adik, Yudas mendatangi imam-imam kepala. Yudas berniat menyerahkan Tuhan Yesus dengan imbalan 30 uang perak. Tentu saja imam-imam kepala itu senang karena mereka itu benci dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yang dilakukan Yudas itu sangat jahat. Nah, adik-adik, sejak saat itu Yudas diam-diam mencari kesempatan untuk melakukan niat jahatnya. Beberapa hari kemudian tibalah waktunya untuk perjamuan Paskah. Tuhan Yesus bersama 12 murid-muridnya duduk bersama, mereka makan bersama. Pada saat perjamuan Paskah adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan suatu hal yang penting loh kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya di antara kalian akan ada seorang yang menyerahkan aku." Wah, ternyata adik-adik Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas punya niat yang jahat. Mungkin juga pesan itu terakhir kalinya Tuhan Yesus mengingatkan Yudas agar Yudas berubah jadi orang yang lebih baik. Tapi Yudas tetap gak mau berubah, hatinya tetap keras. Yudas bahkan mengaku, "Bukan aku." Bahkan Yudas tidak mau mengakuinya. Nah, adik-adik, setelah perjamuan Paskah, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke suatu tempat. Tuhan Yesus bersama 3 muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Kemudian Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat dan Tuhan Yesus berdoa. Tapi saat murid-muridnya ditinggal Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tidur anak-anak, mereka tidak berdoa. Tuhan Yesus pun membangunkan murid-muridnya. Hingga ketiga kalinya murid-muridnya tetap tertidur. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan berkata, "Bangunlah, sebab mereka yang menyerahkan aku sudah dekat." Apa maksudnya Tuhan Yesus ya? Ternyata adik-adik benar, tidak lama kemudian ada seorang murid Yesus yang datang. Kira-kira siapa ya yang datang ya? Wah, benar, Yudas yang datang. Tapi tunggu. Yudas tidak datang sendirian. Coba lihat, Yudas datang dengan serombongan orang yang membawa senjata. Kemudian Yudas mendekati Yesus, lalu mencium Yesus dan berkata, "Guru." Apa maksud Yudas melakukan itu adik-adik? Ternyata sebelum itu Yudas sudah berkata kepada orang-orang suruhan para imam kepala itu begini, "Nanti orang yang kucium dan kupanggil guru, dialah Yesus. Tangkaplah dia, bawalah dia." Maka setelah Yudas adik-adik mencium dan memanggil guru, orang-orang yang bawa senjata tadi itu menangkap Yesus dan membawa Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang Yudas ya. Yudas telah membuat hati Tuhan sedih. Yudas mengkhianati Yesus. Tentu hal itu sangat membuat hatinya Tuhan sedih. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Kak Christine? Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Mungkin
kita tidak menjual Tuhan Yesus, kita tidak menukar Tuhan Yesus dengan uang. Tapi terkadang kita menukar Tuhan Yesus dengan sesuatu yang kita sukai. Contohnya saat kita asik sendiri bermain, kita lupa waktu, kita lupa berdoa. Saat kita lebih suka nonton YouTube, tapi yang ditonton bukan ibadah di hari Minggu. Yang ditonton film kartun, hari Minggu nonton film kartun, ketawa-ketawa. Kita nggak beribadah sekolah Minggu. Saat kita lebih seru main games terus, kita lupa tidak baca Alkitab. Saat kita juga memilih jadi anak yang semaunya sendiri, tidak mau dengar papa mama, tidak mau melakukan firman, daripada kita jadi anak yang taat, yang mau mendengar. Dan masih banyak yang lainnya. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Tapi hari ini Tuhan kasih kita kesempatan lagi loh. Kita hari ini diingatkan karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Semua hal itu membuat hatinya Tuhan sedih. Dan hari ini kesempatan sekali lagi kita mau mengasihi Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan atas dosa kita, atas kesalahan kita. Dan juga kita mau minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan beri kita kekuatan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Supaya kita diberi kekuatan untuk tetap setia, rajin beribadah, kita rajin berdoa, baca Alkitab, kita suka memuji Tuhan, dan lain-lain. Dan yang paling penting, Tuhan memberi kita kesempatan untuk selalu belajar mementingkan Tuhan daripada yang lain. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh diingatkan tentang bagaimana mementingkan Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami lupa. Kami seringkali mengabaikan waktu-waktu yang berharga dengan Tuhan. Kami lupa berdoa, kami tidak sekolah minggu, kami tidak baca Alkitab, kami juga kadang jadi anak yang nggak taat. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar, dan kami boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk belajar jadi anak yang baik. Tolong kami Tuhan bisa jadi anak yang taat, bisa jadi anak yang lebih mementingkan Tuhan daripada kepentingan kami sendiri, daripada yang lain. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Tuhan tolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 10. Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya. 1 Timotius 6 ayat 10a ya. 10a untuk adik-adik yang kelas kecil. Kita sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Wah, ayat hafalannya pendek. Pasti adik-adik cepat hafal. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Dadah adik-adik. Adik-adik, biarlah firman yang sudah kita dengar tadi memberkati kita semua. Di tangan Kak Elga sudah ada amplop persembahan. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita sedih ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati untuk menyelamatkan kita. Tapi jangan salah, Dia bangkit loh, Dia hidup.
Dia bangkit dan hidup di hari yang ketiga. Dia menang atas maut. Ayo bersama-sama dengan Kak Elga kita pujikan lagu Yesus bangkit, Yesus hidup. Tanda cintanya Yesus, Ia rela menderita, mati tersalib di Golgota bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus, Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit ya bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup dia hidup, Yesus penebus dosa. Maut dikalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Dia memberi kemenangan bagi kita. Tanda cintanya Yesus, Ia rela menderita, mati tersalib di Golgota bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus, Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit ya bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup dia hidup, Yesus penebus dosa. Maut dikalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Dia memberi kemenangan bagi kita. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami hari Minggu ini. Kami sudah menyerahkan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah supaya persembahan kami bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekilas info, adik-adik, mulai minggu ini Sekolah Minggu kembali mengadakan 2 sistem ibadah, yaitu online melalui channel YouTube dan juga onsite, yaitu tatap muka langsung. Nah, sistem pendaftarannya untuk tatap muka langsung masih sama ya adik-adik, yaitu menggunakan kartu sekolah minggu atau KSM. Jumlah kehadiran juga masih dibatasi adik-adik. Oleh karena itu, silakan mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, adik-adik sudah boleh mendaftar selama kuota masih ada atau masih tersedia, karena jumlahnya dibatasi adik-adik. Nah, datang dengan prokes yang ketat ya buat adik-adik yang sudah mendaftar. Adik-adik yang beribadah dari rumah juga, tenang saja, boleh kok. Jangan khawatir, ibadah dari rumah pun tidak masalah, yang penting kita tetap melakukannya dengan taat dan dengan setia. Tanggal 15 April nanti kita melakukan yang namanya ibadah Jumat Agung adik-adik, yaitu memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan tanggal 17 April kita mengadakan ibadah Paskah, yaitu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Di kedua hari tersebut, ibadah juga dilakukan secara onsite dan secara online. Adik-adik juga tetap harus mendaftar ya, karena kondisi tetap harus dijaga adik-adik, agar tetap aman dan untuk kebaikan semuanya. Tetapi, tolong diingat ya adik-adik, pendaftaran untuk ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah Sekolah Minggu tidak dilakukan dengan scan kartu sekolah minggu, melainkan dengan mengisi link yang akan dibagikan oleh kakak sekolah minggu setelah ibadah ini selesai. Pendaftaran dimulai dari tanggal 4 April
sampai dengan 9 April. Adik-adik mohon membedakan ya untuk pendaftaran ini dengan ibadah onsite mingguan pada biasanya. Pendaftaran untuk ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah Sekolah Minggu dilakukan hanya 1 kali saja. Ingat ya, hanya 1 kali saja. Jadi apabila adik-adik sudah mengisi link, maka sudah mendaftar untuk ibadah Jumat Agung Sekolah Minggu dan juga sekaligus ibadah Paskah Sekolah Minggu. Tolong diingat ya adik-adik. Nah, tanggal 9 April saat pendaftaran ditutup, maka tidak ada pendaftaran susulan ya adik-adik. Karena banyak yang harus kakak-kakak sekolah minggu persiapkan untuk ibadah Jumat Agung dan juga untuk ibadah Paskah, baik yang secara online ataupun secara onsite. Jadi, mohon perhatian, mohon pengertian, mohon kerjasama dari adik-adik dan juga papa mama ya. Nah, untuk ibadah Jumat Agung secara online dan secara onsite akan diadakan pada pukul 10 WIB. Sekali lagi, untuk ibadah Jumat Agung baik secara online dan secara onsite akan diadakan pukul 10 WIB. Sedangkan ibadah Paskah Sekolah Minggu baik secara online dan secara onsite akan diadakan pada pukul 8 WIB. Nah, adik-adik, apabila ada hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, maka boleh silahkan menghubungi nomor sekolah minggu di bawah ini ya, yaitu di dalam nomor 0888 0808 2018. Sekali lagi, kalau ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan menghubungi nomor sekolah minggu yaitu di nomor 0888 0808 2018. Demikian sekelas infonya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pasti sudah menyiapkan alat dan bahannya kan? Mari kita buat aktivitasnya. Pertama, ambil 1 lembar kertas yang berwarna kuning. Adik-adik buat bentuk lingkaran. Boleh menggunakan jangka atau benda bulat lainnya. Nah, setelah adik-adik membuat lingkaran dengan ukuran diameter yang sama, adik-adik buat lingkaran di kertas yang berwarna biru. Setelah itu, adik-adik boleh gunting. Kalau sudah digunting, adik-adik akan mendapatkan 2 lingkaran yang berukuran sama besar. Adik-adik ambil penggaris dan adik-adik buat garis secara horizontal, terserah berapapun jaraknya. Lalu adik-adik gunting. Setelah itu, adik-adik buat setengah lingkaran. Perhatikan cara Kak Elga membuat lingkarannya. Lipat menjadi 2, lalu adik-adik buat garis seperti cahaya matahari. Setelah jadi, yang Kak Elga beri tanda silang akan kita gunting. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Adik-adik tempel ke kertas warna biru. Lalu bagian bawahnya adik-adik tempel dengan kertas yang berwarna coklat. Adik-adik gunting sesuai bentuknya. Nah, kalau sudah, adik-adik buat 3 bentuk salib. Yang satu salibnya berukuran lebih besar daripada 2 salib lainnya. Adik-adik tempelkan seperti yang Kak Elga contohkan.
Setelah itu, adik-adik tulis ayat hafalannya. 1 Timotius 6 ayat 10. Nah, adik-adik bisa beri pita di bagian atasnya. Aktivitas kita sudah selesai. Yeay, aktivitas kita sudah selesai. Nah, adik-adik, untuk menyambut Paskah, kita diingatkan melalui aktivitas ini bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, bahkan rela mati. Dan kita juga mau belajar mengasihi Tuhan, mementingkan Tuhan lebih dari apapun. Gitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Dadah.